bulu monyet ini akan mengundang monyet gaib untuk datang dan merusak semua dagangan yang ada di mobil ini. Karena si Heru jualan buah juga, gua harus stok buah juga biar kagak kalah saing. Nah, kalau kayak gini kan komplit. Gua jadi merinding gue. Hawa-hawanya kok begini? Kayaknya gua harus istirahat nih biar besok fit. Semangat semuanya ya, semangat. Sampai besok. Heru, kita teh turut berduka cita atunya. Semoga almarhum teh diterima di sisi Allah gitu. Kamu teh yang sabarnya Itanya, Heru. Ita, Heru, yang sabar yo. Kami turut berduka cita. Mas Heru, Ita, ini saya wakilin ada titipan uang duka dari warga ya. Mudah-mudahan bisa meringankan Mas Heru dan Mbak Ita. Makasih ya Bu Nurul. Semoga uang santunan ini bisa ngelunasin utang bapak saya di rumah sakit. Amin, ya Allah. Iya Bu, sekalian sampaikan juga ya Bu, salam buat warga yang lainnya. Nanti saya sampaikan. Bapak lu punya hutang, ayo lunasin. Itu pasti uang duka ya. Cepat bayar sini, cepat bayar. Bang, tar dulu Bang. Saya bakal lunasin semua utang bapak saya, tapi saya mau bayar rumah sakit dulu Bang. Enggak ya, Bang, jangan Bang. Apa-apaan nih Bang? Kenapa lu? Jangan ikut campur. Dani. Gua ini lagi berduka. Mas. Berikan kesempatan, biarkan keluarga berduka dengan layak. Kalau memang ada hutang yang harus diselesaikan, tolong diselesaikan dengan cara yang beradab. Kalau ini belum cukup, lu harus lunasin. Astagfirullahaladzim, gak ada akhlak tuh orang. Makasih ya. Berduka ya. Ru, ini buat lo yang sabar ya. Iya. Maaf ya sudah merepotkan kalian semua. Santai aja, Ru. Kebetulan gue lagi ada rezeki, dagangan gue lagi rame. Alhamdulillah. Makasih ya Mas. Sekali lagi saya turut berduka cita ya Mas, Mbak. Makasih ya. Aini. Iya. Semenjak pulang dari rumah Mas Heru dan Mbak Ita, kamu jadi kelihatan gelisah. Kamu ngeliat apa ini? Ada vision. Aku dapat vision Gideon. Aku ngeliat Mas Heru bawa setandan pisang. Aku nggak ngerti maksud vision aku itu apa. Vision? Vision apa ya maksudnya? Aku pamit pulang duluan ya, semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Juden. Waalaikumsalam. Kamu mau ke rumah? Mau ketemu sama ibu? Gak usah. Ya udah kalau gitu aku duluan ya. Assalamualaikum. Kenapa sih mereka berdua jadi kayak rahasia-rahasiaan? Ada apa sih? Aku harus cari tahu. Nih Mas, minum dulu. Makasih ya. Mas, emang kamu yakin Mas mau balik lagi ke kampung ini?
Iya. Setelah aku pikir-pikir, emang lebih baik kita tinggal di kampung ini. Lagian juga kan persaingan di kota itu berat. Susah juga. Kita udah pakai pesugihan aja masih kalah sama pesugihan lain. Bener juga sih, Mas. Sekalian kita kan bisa kabur dari utang-utang kita di kota. Tapi kan bapak kamu juga ninggalin hutang, Mas. Iya. Lagian bapak meninggal bukannya ninggalin warisan yang banyak, malah ninggalin utang. Apa aku gadekan aja ya rumah ini buat nutupin utang-utang bapak? Oh ya, Mas. Temen kamu yang bantu kamu bawa pickup tadi, dia dagang sayur kan ya? Aku denger tadi katanya dagangannya laku. Aku punya ide. Gimana kalau kamu dagang sayur, Mas? Kebetulan kan bapak juga ninggalin pickup buat kamu. Iya, tapi aku nggak yakin. Soalnya kita kan nggak pernah jualan sayur. Lagian kamu tahu sendiri, yang jualan sayur itu Dani, temen aku. Aku nggak enak lah sama dia. Udah gitu warga di sini udah pasti langganan sama dia. Gimana kalau kamu ikut pesugihan lagi, Mas? Pasti berhasil. Lagian kan persaingan dalam dunia bisnis udah biasa, Mas. Kenapa kamu harus nggak enakan sama Dani? Kamu sudah tahu kan, kalau perjanjian dengan gaib tidak bisa dibatalkan. Kamu yakin dan siap menerima risikonya? Saya yakin, Mbah. Pokoknya saya mau kaya raya, Mbah. Saya mau ngelunasin semua hutang saya dan saya mau mempertahankan keluarga saya, Mbah. Monyet. Hah? Monyet? Maksudnya apa, Mbah? Maksudnya, kamu harus pakai pesugihan monyet. Bawa 1 tandan pisang dan seekor ayam cemani ke pohon besar yang angker di pinggiran kampung ini tengah malam nanti. Tunggu sampai pisang dan ayam itu hilang, baru kamu boleh pulang. Ayo sayang, cepetan. Kamu duluan ngajak Pohon Angker, biar aku alihin perhatian Aini, ya? Astagfirullah. Mas Heru mau ngapain itu bawa pisang sama ayam hitam malam-malam kayak gini? Itu Mas Heru mau kemana? Aini, Mbak, baru pulang ya? Iya, aku baru pulang kerja. Kebetulan banget, aku kan baru pindah ke sini. Aku mau nanya dong, warung di mana ya? Warung? Dari sini, Mbaknya lurus aja, sebelah kiri, Mbak. Dekat kok, kalau gitu Aini permisi ya. Aini, tunggu. Aku boleh minta tolong temenin ke situ nggak? Soalnya aku takut nyasar. Oh, sebenarnya deket banget kok, Mbak. Ini dari sini lurus, terus belok kiri, warungnya di sebelah kanan. Gak jauh kok. Yaudah kalau gitu makasih ya Aini. Aku duluan dulu. Iya. Semoga kali ini berhasil. Terus sekarang gimana? Kan gue mesti nungguin ayam sama pisang ini hilang. Hah? Ayam sama pisangnya hilang. Ini udah sesuai nih sama perkataannya Mbak Dukun. Tapi masa gini doang?
udah nih gini doang nih. Ini dukunnya pasti nggak jelas. Sayang, Mas, gimana ritualnya, Mas? semuanya berjalan lancar. Terus aku udah ngikutin semua perintahnya dukun. Tapi nggak terjadi apa-apa. Padahal aku udah nungguin lama. Masa gitu doang? Jangan-jangan gagal lagi, Mas. Jangan-jangan itu dukun palsu, Mas. Pastri. Penipu. Mas. Mas. Ini kenapa ya? Kok ada semua? Monyet! Monyet! Mas, pokoknya aku nggak mau tahu. Kamu harus telepon dukunnya sekarang, Mas. Halo Mbah, ini gimana sih Mbah? Saya udah ngikutin semua instruksinya Mbah, tapi nggak terjadi apa-apa. Malah ada monyet yang masuk rumah saya. Itu artinya ritual kamu berhasil. Monyet itulah yang akan membantu kamu menjadi kaya. Ya terus ini monyet harus diapain? Ajak dan kamu bawa monyet itu kemanapun kamu berjualan. Dan satu lagi, selama pesugihan monyet ini berlangsung, kamu tidak boleh tidur bareng istri kamu. Dan pastikan istri kamu tidak tahu soal syarat ini. Aduh, dipikir-pikir ngapain juga kita kemari coba malam-malam udah kayak jagoan aja. Iya, kan kita teh mau ngebuktiin atuh ini pohon teh bener-bener sakti atau henteu gitu. Udah jelas-jelas pohon gede begini serem, angker. Nih gua rasa umurnya setara ame yang kakung gua lah. Leuwih yen, pasti eta teh di zaman purba gitu, geus aya ieu pohon. Ngeri banget. Lagi kita tuh ngapain sih kesini, Topot? Aku takut. Udah dibilangin mau ngebuktiin atuh kamu mah. Astagfirullahaladzim. Tuh. Keluar penghunina yen. Laput itu hantunya. Ada apa sih teriak-teriak Astagfirullahaladzim? Aku juga. Lu mungkin hari ya, mungkin ke jelangkung. Tiba-tiba nongol aja. Lagian juga kenapa sih malam-malam pada teriak-teriak? Ada apa? Di pohon ini ada monyet. Kayaknya dari atas itu toh monyetnya. Kita tadi cuman mau buktiin ini teh pohon teh sakti atau henteu gitu. Soalnya teh ini teh pohon teh suka didatengin banyak orang buat ngelmu gitu. Gua kagak mau jadi tumbal. Ayo antri gua. Iya udah, kita mendingan pulang aja ibu-ibu. Udah malam juga. Nih Mas, aku bawain kopi. Monggo. Makasih sayang.
Kamu tumben pagi-pagi udah mandi dan keramas? Nah Jidan, ini minum sama kuenya. Ayo dicicipi. Bu, saya jadi ngerepotin loh ini. Cobain deh. Enggak ngerepotin kok. Nah Jidan kan udah lama nggak kesini dan udah lama kan nggak nyicipin kue dan makanan buatan ibu. Nah Jidan tunggu dulu ya, ibu siapin makanan. Nah Jidan teman ngobrol sama Aini. Ya sebentar ya sayang. Makasih ya Bu. Jidan, kamu ingat kan vision yang pernah aku bilang ke kamu kalau aku ngeliat Mas Heru ngebawa setan dan pisang? Iya, aku ingat kok. Kenapa ini? Nah, semalam itu aku ngeliat lagi Mas Heru bawa setan dan pisang sama ayam cemani. Aku ngerasa Mas Heru tuh bakal ngelakuin sesuatu yang buruk. Nah, ini. Itu dia tuh, ayo. Ayo. Wah. Sayurnya seger-seger nih. Udah nunggu lama ya ibu-ibu ya, silakan dipilih sayur lainnya. Ya bang, bungkusin dong bang. Bentar ya Bu ya. Terus bukaan diskon nih, semua Bang. Bu. Nih, Bang. Hijau juga ada. Oh ini 5.000 aja. Ibu mau apa? Bang, Ya Bu, taruh. saya mau pisangnya dong. Berapa standarnya ya? Maaf Bu, pisangnya nggak dijual, ini buat konsumsi pribadi soalnya. Ngapain kalau nggak dijual mah? Kenapa dipancang? Tapi banyak buah yang lain kok Bu, mungkin mau yang lain? Ya udah. Yang lain aja ya Bu. Ya, bang kalau kayak gitu bungkusin aja sayurannya ya bang. Ah ya, bentar ya Bu ya. Jadi Ini berapa, Bang? Jadi 10.000. 10.000 aja ya? Ada lagi? Makasih ya. Terima kasih. Iya, ya. Tadi Ibu sayurannya mau aja apa? deh kalau kayak gitu. Ya Allah, tumben nih ibu-ibu belum pada belanja. Jam segini loh, kagak ada yang pada masak apa? Jangan-jangan pada bengong kali di rumah ya? Kesian juga kalau pada bengong doang. Ya Allah. Bu? Ya. Nggak belanja, Bu? Aduh, Dedi saya belanja di sana udah tadi tuh. Lagian di sana ada promo. Kirain nggak jualan. Ya udah ya, saya mau masak dulu. Iya, Bu. Makasih, Bu. Siapa lagi tuh yang jual sayuran? Sayur seger. Ada lagi Bu yang mau diambil? Siapa tuh ya? Kayak familiar temen gue, bukan tuh? Ini agak kurang seger kali ini. Heru. Lu sekarang jualan sayur juga? Tapi kenapa lu pakai pickup juga sama kayak gue? Ya Allah, Ru. Di kampungan kecil, Ru. Kalau ada penjual sayur dua-duaan begini, udah pasti sepi orderan kita. Ya elah, santai aja kali. Lu kaku amat jadi orang. Emang ada undang-undangnya nggak boleh jualan yang sama di tempat yang sama? Hah? Iya, serius amat sih Dani. Lagian juga sayuran di Heru itu seger-seger. Tahu? Udahlah Dan. Daripada diam di sini mending fokus jualan. Kacau loh. Astagfirullahaladzim. Ini. Ada apa ini? Jidan, tadi aku ngeliat ada... Ya ampun Zidan, kok masih di sini sih? Ini nggak enak kalau udah tadi donatur yayasan udah nelponin aku terus nanyain kamu gimana, udah OTW apa belum? Ya udah, aku jalan ke sana sekarang. Nah, ini aku jalan dulu ya. Kalau ada apa-apa, tolong kabarin aku. Ya, hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boy, ngeliatin Zidannya biasa aja dong. Sedih ya? Tiba-tiba nggak bisa deket-deket lama-lama sama Zidan. Aduh, kasian deh. Kayak bukan kayak gitu. Aduh, ya. udah, cukup. Aku juga mau nyusulin Zidan.
Wah, banyak juga. Gak nyangka ya Mas, hari pertama kita jualan laku. Iya sayang, gak nyangka ya pesugihan kita ternyata berhasil. Kalau kayak gini terus, kita bisa kaya. Iya dong. Jadi Mas, kita balik yuk. Aku mau nyantai. Mau belanja Mas? Tapi tinggal dikit doang sih Mas, nggak apa-apa. Saya hanya ingin mengingatkan kalian berdua untuk berdagang dengan jujur. Kenapa kalian harus melibatkan jin dalam mencari keuntungan di hidup ini? Maksud lo apa? Ha? Lo kalau ngomong jangan sembarangan ya. Usaha yang tidak halal tidak akan membawa keberkahan di dalam hidup kalian. Dan jika kalian terlena, suatu saat kalian sendiri yang harus membayar semua perbuatan yang kalian lakukan di hidup ini. Alah, nggak usah banyak omong deh. Kalau nggak mau belanja nggak usah ganggu. Ayo Mas. Ya Allah, kok sepi banget sih? Nggak ada warga yang beli ke sini. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Kagetin aja sih. Dani nggak nganggep kita manusia toh. Kok bilang nggak ada warga yang mau beli ke sini toh? Kita kan besti, ya nggak Put? Iya betul. Iya, kalau dipikir-pikir kenapa jam segini sayuran lu masih banyak aja ya Dan? Biasanya jam segini udah habis loh. Bener pisan atuh Yen. Iput juga kasihan sama si Adaninya. Kenapa sayur nate bukannya laku malah layu gitu? Adani tenang wae. Sayuran Adani teh pasti Iput borong gitu nya. Lah iya jangan sedih toh Dan. Nanti Tuti juga beli semuanya. Ya. Nadani seperti biasa, ibunya kan pelanggan setianya Nadani dan ibu pasti akan tetap beli sayur di tempat Nadani. Alhamdulillah, makasih Ibu. Ya Allah, jadi ngehibur Dani kayak gini. Ya udah nanti Dani bonusin ya. Ya ele Dani, lu kayak ame siapa aja? Hah? Lapan kita emang pelanggan setia lu. Biar kate muke burik, hati kita mah bersih Dan. Lagian nih, gue bingung ame si Heru. Udah tahu temennya udah dagang sayur. Kenapa dia dagang sayur juga ya? Iya Bu Yayan, itu dia. Saya juga kecewa sama si Heru. Kenapa dia begitu sih? Udah tenang aja nih jangan cicing ya. Udah. Lo Pak, nah tinggal hitungnya. Tapi ada nih hutangnya. Nah ini punya Tuti toh. Dihitung toh Dan. Nah Dani, pokoknya sabar, Jiki nggak bakal tertukar. Yang pasti hari ini ibu akan beli porsi lebih untuk sayur dan ibu hari ini menu cateringnya semua sayur. Sama dong Bu Nurul sama Tuti. Emang the best. Ya Dani, dia punya ibunya. Capek juga ya Mas. Tiap pagi jualan, tiap malam harus nyetok ke pasar induk. Iya, tapi mau gimana lagi? Besok kan kita mesti jualan lebih banyak lagi. Tapi sayang, aku kok kepikiran ya sama omongannya Zidan tadi pagi. Kok dia bisa tiba-tiba ngomong kayak gitu? Apa jangan-jangan dia tahu lagi kalau kita pakai pesugihan? Gak mungkin deh Mas. Soalnya kan cuma kita doang yang bisa lihat monyetnya. Pembeli yang lain gak pernah tuh ada yang lihat monyet. Lagian ya Mas, kayaknya si Zidan itu deket deh sama si Dani. Dan dia sengaja gertak kita karena kita udah nyaingin dagangan si Dani. Omongan kamu sih masuk akal. Ya udahlah bodo amat. Yang penting semua pelanggannya si Dani itu sekarang udah pindah ke kita. Iya. Tapi kita nggak boleh puas dulu Mas, karena beberapa pelanggan tuh ada yang masih belanja ke Dani. Kita harus cari cara gimana caranya pelanggan si Dani itu pindah ke kita semuanya. Ya Allah, maafin hamba ya Allah, harus buang sayur-sayuran ini. Maafin ya Yur, gara-gara ada saingan baru tuh, lu semua jadi pada dibuang dah. Sayuran baru buat lu semua. Ya semangat, jangan sampai layu besok, oke?
biar kagak dibuang juga. Ya, semangat, semangat, semangat. Bismillah. Sesuai instruksi dari dukun, dengan jimat kafan berisi tanah kuburan ini, semua pelanggan Dani pasti akan tersihir dan pindah ke aku. Bulu-bulu monyet ini akan mengundang monyet gaib untuk datang dan merusak semua dagangan yang ada di mobil ini. Karena si Heru jualan buah juga, gua harus stok buah juga biar kagak kalah saing. Nah, kalau kayak gini kan komplit. Gue yakin gak akan kalah saing gua sama si Heru. Pasti pelanggan borong barang-barang gua. Kok jadi merinding gue? Hawa-hawanya kok begini? Kayaknya gua harus istirahat nih biar besok fit. Semangat semuanya ya, semangat. Sampai besok. Kamu teh erek kemana atuh? Ini lagi mau belanja sayur. Oh, kalau gitu mah tuh sama. Kita juga. Ada barengan ya? Tugas rutin kita kan nyuruh di tempatnya Dani. Ibu tunggu. Ibu-ibu pasti mau beli sayur ya? Udah beli sayur di tempat kita aja. Bu. Aduh, kita berempat ini udah punya langganan spesial. No, di tempatnya Daninya. Bisa ngutang di situ aja. Lain kali ya. Kayaknya kalau kita nyobain belanja di tempatnya Heru asik kali ya. Yuk. Belanja kan. Ayo. Bisa ngutang. Boleh. Bentar ya. Boleh. Ya, sabar. Sama apa? Ibunya dulu. Gue mau pisangnya dong. Itu pesanan orang, Bu. Tapi yang lain banyak. Aku yang ini aja deh, boleh? Boleh. Berapa ikat? Satu ikat aja deh. Ada lagi? Udah. Cukup. Oke. Nih, Ibu singkong apa? terus apa lagi? Kangkung. Ibu mau apa? Ya Allah, kok gini sayurannya? Layu-layu begini? Astagfirullahaladzim, gak begini semalam. Assalamualaikum Nadani. Waalaikumsalam Bu Nurul. Bu Nurul mau belanja. Iya, mau beli sayur. Kok sayurannya pada layu kayak gini ya? Iya Bu Nurul, nggak tahu semalam masih seger-seger Bu Nurul. Kenapa jadi layu begini ya Allah? Bu belanja. Iya, tapi kok jelek-jelek begini ya? Aduh, kok jadi layu begini sih Bang? Udah nggak jadi yuk, kita mendingan belanja di Heru aja yuk. Bagus-bagus lagi. Bu ini masih ada agak mendingan nih Bu. Nggak jadi Bang, jelek banget. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, apa salah hamba ya Allah. Udah dagangan sepi sekarang layu, semua sayuran makin sepi dong ya Allah. Yang sabar ya Nadani. Memangnya Mak Dani apa pindah supplier atau beli di tempat yang lain makanya sayurnya sampai rusak seperti ini? Enggak Bu Nurul, Dani beli di pasar induk langsung. Kalau dari pasar induk pasti masih seger semua, nggak mungkin jelek-jelek kayak gini Bu Nurul. Ya udah kalau tuh gini, nah Dani bantuin ibu pilih yang masih layak dan masih bisa ibu masak ya, ibu pasti akan beli. Ya Allah Bu Nurul, Dani nggak tega ngasih calon mertua Dani kayak gini sayurannya Bu Nurul. Ibu pasti akan tetap support Nadani kok, ya. Nadani yang sabar. Ya Allah, makasih banyak ya Bu Nurul. Iya. Yayan, Ibu, Tuti mau belanja? Udah belanja? Udah belanja beneran toh Bu Nurul nih. Banyak lagi. Kita minta maaf ya. Tiba-tiba kita lewat sayurannya si Heru. Ya udah deh,
akhirnya kita bertiga belanja di tempat Heru. Tuh, tinggali. Iput oge beli di sananya, tenang wae nanti Iput teh beli di tempat Adani juga tapi ngutang gitunya. Di sana mah Iput teh bayar. Astagfirullahaladzim, nggak punya hati Di sini ngutang, di sana ada duitnya. Aini, Iya, Bu. Aini, coba deh. Kenapa? Kamu cium bau sayuran yang ibu masak ini. Ini enak kan? Kayak bau busuk kan tadi ibu cobain juga baunya dan rasanya udah sangat aneh. Iya, Bu, ini kok baunya kayak gini ya? Ibu beli sayuran ini di tempatnya Dani kan kayak biasa? Iya sayang, tadi memang ibu ke tempat Dani belanja sayur dan memang ada yang aneh. Sayur-sayuran di tempat Dani itu banyak yang rusak. Tapi ibu kasihan, tetap ibu beli tapi ibu sama anak Dani tadi pilih yang masih bagus dan masih layak untuk dimasak. Tapi waktu ibu masak jadinya malah daging dan sayuran busuk semua rasanya, baunya kayak begitu. Kok nggak biasanya ya Dani kayak gitu, Bu? Iya sayang, selama ini kita tahu kalau sayuran, daging, semua yang dijual anak Dani semuanya fresh. Tapi tadi memang agak aneh. Ya udah, kalau gitu ini ibu buang aja. Ibu coba masak lagi sayuran yang udah ada di kulkas ya sayang. Iya, Bu. Kamu tunggu dulu ya nak. Makasih ya, Bu. Dagangan sayur Mas Heru rame diborong pembeli. Tapi kenapa dagangan Dani jadi rusak ya? Nggak biasanya. Allah, banyak banget yang layu. Assalamualaikum Nak Dani. Waalaikumsalam Bu Nurul. Bu Nurul, kenapa Bu Nurul? Nak Dani, begini, ibu itu mau ngomong sama Nak Dani. Tapi sebelumnya ibu minta maaf ya. Ibu nggak mau kalau sampai Nak Dani tersinggung dengan apa yang ibu sampaikan. Bu Nurul, tumben ngomong kayak gini sama Dani, pasti serius ya? Iya, soalnya kan ibu juga udah bilang sama Nak Dani kalau ibu tetap akan jadi pembeli setianya Nak Dani. Tapi tadi sayuran dan daging yang ibu beli pas ibu masak busuk dan rusak. Astagfirullahaladzim, ya Allah Bu Nurul. Maafin Dani ya Bu Nurul, jadi nggak enak Dani kayak gini. Ya udah, Dani balikin aja uangnya Bu ya. Enggak, bukan gitu Nak Dani. Maksud ibu, sebaiknya Nak Dani mungkin tanya ke tempat atau pasar yang Nak Dani datang. Apa jangan-jangan dari mereka barangnya yang rusak? Kan kasihan Nak Dani nanti ke depannya. Orang-orang pada nggak mau beli nanti barangnya Nak Dani. Dani jadi curiga, apa jangan-jangan ini ulahnya jin kali Bu Nurul ya? Astagfirullahaladzim, Nak Dani ingat, kita itu jangan suuzon, harus husnuzon. Karena apa? Belum tentu ini ulahnya jin. Ya Allah, kenapa ya? Deketin Zidan pakai sok-sokan ngasih makanan. Basi tau gak cara kamu Aini. Tapi aku gak akan biarin kamu bisa dapetin Zidan gitu aja. Aku kerjain Maya? Ini? Zidan, iya ini tadi si Aini nitipin makanan buat kamu dari Bu Nurul katanya. Oke. Ya udah, kalau gitu kita makan bareng aja. Karena aku juga nggak mungkin makan sendiri, nggak akan habis, ya? Oh Zidan, aduh aku kenyang deh Zidan, nggak apa-apa kak, ini buat kamu kan, jadi kamu aja yang makan nggak apa-apa. Bu Nurul capek-capek loh bikinin makanan buat kamu nih, kamu makan? Iya, cuman kan ini baru jam makan siang, lagi pula dari tadi aku belum lihat kamu makan. Nggak apa-apa, kita berbagi aja ya. Aduh, jadinya kepaksa deh. Tapi nggak apa-apa lah. Nanti kalau aku dan Zidan sakit perut, aku bisa makin salahin Aini. Kamu ambil piring, kita makan berdua. Yuk. Oke, kalau gitu.
Oke, kalau gitu. Gak apa-apa, kamu duduk situ aja. Oke. Ayo dimakan. Iya. Ini baksonya. Makasih ya Zidan. Iya. Makan ya. Makan. Doa dulu Zidan. Aku emang dari dulu kalau Bu Nurul masak bakmi, aku suka banget makanannya. Kenapa jadi aku doang yang ngebelet buang air ya? Kenapa Zidan biasa aja? Gimana dong? Aduh, apes. Maya, Iya. ayo makan. Wah, enak banget ya Zidan ya. Wah, lahap banget makannya. Zidan sebentar ya. Aku ke toilet sebentar ya. Sebentar. Dia tahu kagak gua embat pisangnya. Kulo maaf ya. Yayan pengen banget lihat pisang nih. Aduh. Manis. Enak banget. Kok tiba-tiba gue merinding ya. Tiap hari rumah gue ngajiin. Bu Yayan kenapa? Bu Yayan, ada apa kok teriak-teriak? Bu Yayan, nggak ada apa-apa di tembok, Bu. Kenapa, Bu? Coba jelasin ada apa. Monyet ini tuh lihat di tembok. Bu Yayan tenang dulu, coba Bu Yayan buka matanya pelan-pelan. Terus Bu Yayan lihat di tembok, nggak ada apa-apa. Nggak mau. Lu jangan bohongin gua lo. Ini nggak bohong sama Bu Yayan. Coba dibuka dulu matanya pelan-pelan. Janji ya. Janji Bu Yayan. Udah bohongin gua. Iya. Tadi ada Ai di situ. Ya, mungkin Bu Yayan lagi kepikiran sesuatu kali, jadinya halu. Kagak. Gue lagi makan pisang. Rasanya ini yang berat. Harus tidur pisah dari Ita. Aku harus nunggu sampai dia ketiduran baru bisa aku keluar kamar. Sayang, aku ambilin air minum dulu buat kamu ya. Semoga Ita cepat tidur sebelum dia sadar kalau aku nggak datang-datang ke kamar. Ita bakal curiga nggak ya kalau dia tahu tiap malam aku nggak tidur di kamar. Aku harus turutin apa kata dukun. Ini kan juga buat kebaikan aku sama Ita.
Udah ngambil minumnya. Udah. Tidur ya? Nanti dulu dong. Sayang. Assalamualaikum ibu-ibu. Ini ada apa? Rame bener ngalang-ngalain toa masjid. Walah ibu-ibu, kalau ada berita transfer ke kita toh yang akurat dan up to date ya toh Bu. Benar pisan eta teh. Kita semalam pada diganggu monyet, ya kan Bu? Masuk ke rumah. Diganggu monyet? Iya. Itu serem banget deh. Memang ada monyet yang lepas? Iya. Nggak ngerti Bu aja banyak. Ibu, ini bukan cuma mereka yang digangguin, Yayan juga digangguin. Loh, kalau kagak percaya tanya sama ini. Jangan-jangan itu monyet lepas toh. Kalau begitu kita mesti bilang sama Nak Dani untuk memperketat penjagaan. Biar jangan sampai nanti monyet yang lepas itu jadi mencelakakan warga. Kan bahaya. Iya bener, makanya ibu-ibu patungan kopiin si Dani. Biar rondanya makin semangat dia. Serem pisan atunya loba monyet gitu mah. Ya Allah. Untung banyak kita hari ini. Sayuran masih banyak begini. Kalau dijual besok pasti udah pada layu. Nggak ada yang mau beli lagi. Apa gue udah gagal aja tukang sayur di kampung ini? Sayuran gue nyaris nggak ada yang beli. Tapi kenapa tiba-tiba banget ya jualan gue jadi sepi? Dan, jualannya masih banyak. Lihat dong, kita udah habis. Mau aku ajarin nggak cara jualan sayur biar cepat laku? Ru, lu nggak perlu ngajarin gue. Sebelum lu jualan kayak gue begini, gue udah jauh jualan duluan, Ru. Ya, nggak usah sombong. Iya. Tapi yang kebanyakan kita kan, iya nggak Mas? Nggak usah ngeledek, kayak gue tahu duit lu banyak. Iya, hah? Gue cuman heran, kayak ada yang aneh gitu. Kalian ada yang ngelakuin hal yang aneh? Soalnya tiba-tiba jualan kalian doang yang rame. Kok lu marah nuduh kita yang enggak? Kalau jualan gak laku tuh introspeksi diri. Jangan malah nyalain orang. Iya, udah santai aja, nggak usah marah-marah begitu. Kan gue cuma nanya doang. Kalau emang enggak, ya tinggal jawab aja enggak. Kenapa jadi marah? Apa omongan gue ada yang bener ya? Lu jangan asal nuduh ya. Kalau emang jualan lu nggak laku, lu jangan nuduh kita yang enggak dong. Kenapa? Lu mau nyari ribut sama gua? Iya. Santai aja dong. Kalau enggak, cukup. ketahuan banget. Ini kok pada berantem sih kayak gini? Ini loh, mereka ngehina aku, ngeledekin aku. Gara-gara tuh dagangan aku masih banyak. Sombong banget kan? Ya kalau emang dagangan lu nggak laku, ya udah emang nggak laku aja. Jangan nuduh kita yang enggak dong. Dani, udah cukup. Mas Heru, sebenarnya saya sempat ngerasa aneh sih. Beberapa malam yang lalu, saya sempat ngeliat Mas Heru ngebawa setandem pisang. Apaan sih? Lebay banget. Iya. Kalau orang jualan pisang malam-malam atau bawa pisang malam-malam, emang kenapa? Ada yang aneh? Iya, sebenarnya nggak ada yang salah sih, Mas. Cuman saya ngerasa aneh aja dari sikap dan gelagat Mas Heru dan Ita. Ya, terus kalau orang jualan pisang malam-malam, lu bakal curiga juga sama mereka? Ya udah sih santai aja dong. Kan ini cuma naik baik-baik. Ngegas mulu dari tadi.
Hah? Sensi banget ya. Lu yang dari tadi nyolot. Dan udah yuk. Kalau gitu kita permisi ya. Yaudah, yuk Ay. Mending sama kamu aja Ay. Pelan-pelan Dan. Aku yakin banget Ay, kalau Heru sama Ita udah ngelakuin sesuatu yang aneh. Makanya pelanggan aku semuanya pergi dan malah jualan dia tuh yang rame. Ini tuh bang, cabe bang. Cabe boleh cabe. Boleh. Mau apa lagi, mau apa lagi? Tahu sih tahu tuh, tahu. Tahu. Ya dipilih aja dulu Bu. Udah tenang. Menurut aku sih gak akan sepenuhnya ya pelanggan kamu ninggalin kamu. Soalnya kan kamu ini penjual yang tulus, yang baik. Amin. Makasih banyak ya Ay. Kamu udah perhatian banget sama aku. Halo Pak. Iya. Oh, iya baik Pak. Mas, kita mulai dulu ya. Kamu kenapa garuk-garuk mulu sih, Mas? Udah nggak apa-apa, emang gatal-gatal aja. Mari kita mulai. Siapa tuh? Ada Dani, Mas. Kayak lagi ngeronda nih, Mas. Ya udah, mendingan sekarang kita kabur aja dari sini. Ayo. Woi, kenapa kabur lo? Woi! Mas, tungguin. Kamu nggak apa-apa, Mas? Kamu sih lama banget sampai aku jatuh kan jadinya. Nah, Kamu kenapa sih garuk-garuk mulu dari tadi? aku juga nggak tahu kenapa, tapi gatal banget ini. Aku bantuin ya. Itu kayak bulu hewan. Ini bulu binatang kan ya? Kamu punya hewan peliharaan di rumah, tak? Kayak bulu monyet. Kenapa sih kamu ngepoin hal yang gak penting? Enggak apa-apa, aku nanya aja. Aku bantu ya, Tak? Udah, gak usah. Ada apa ini? Ya Allah, ini diapain lagi? Kalau tiap hari begini bisa rugi gue. Ini semenjak pelanggan gue pada pindah ke Heru nih, jadi sepi begini nih. Ya Allah, kan sayang kalau dibuangin kayak gini terus sayurannya. Astagfirullahaladzim. Apa nih mobil gue sewain aja ya, biar dapat penghasilan gue. Dan? Ini? Masih banyak yang kebuang ya? Iya, Ay. Aku pusing banget, Ay, mikirinnya. Ya udah, kita bantu bersihin aja, ya. Oke, kita bantu ya, Den. Ya, Ay. Ampun.
Sayang banget, Ay. Setiap hari aku harus buangin sayur-sayuran gini, Ay. Mau bazir banget kan? Iya, tapi gimana kalau yang busuk kita jadiin kompos, terus yang masih bagus kita jual dengan harga murah? Soalnya masih segar-segar juga kok, nggak terlalu busuk. Iya juga ya, Ay. Bisa ya? Iya. Bener. Itu apa? Aku nemuin ini di bak belakang mobilnya Dani. Hah? Kayaknya ini ada hubungannya dengan ilmu hitam. Dan apa ini ada sangkut pautnya sama kamu? Nggak ada, Ay. Tapi aku curiga ini semua yang ngelakuin Heru. Kalau benar emang ini Heru pelakunya, aku harus cari bukti yang lebih banyak lagi nih supaya ngebuktiin semuanya. Oke, kalau gitu aku bantu cari tahu juga ya. Soalnya aku yakin banget kalau ini ada sangkut pautnya sama Mas Heru. Iya, Ay. Mas, aku pulang. Mas, aku tadi ketemu Aini tahu. Dia kepo banget sih. Mana dia tahu-tahuan lagi soal monyet. Apa jangan-jangan dia mulai curiga ya sama apa yang udah kita lakuin? Udah lama nggak usah dipikirin. Mungkin dia iri aja kali. Atau dia mau belain temennya tuh si Dani karena jualannya nggak laku. Kan pelanggannya pindah ke kamu semua. Tapi aku yakin pasti ada hal yang lain. Soal Mas Heru, aku curiga kalau dia emang beneran ngelakuin sesuatu. Ya udah kalau gitu, kamu selidikin dulu. Cari tahu lebih jauh, ya. Sebenarnya rencana aku kayak gitu, Jidan. Soalnya aku ngerasa dagangannya Mas Heru tiba-tiba rame dan laku. Sedangkan Dani sama sekali nggak ada pelanggan. Pasti ada nggak beres, aku setuju sama kamu. Kalau misalnya kamu udah nemuin informasi atau bukti yang lain, langsung hubungin aku ya. Ingat, jangan bertindak sendiri. Ya. Aku harus jalan dulu. Hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok aku mual ya? Terus aku rasa begah. Aku rasa makin buncit. Apa aku masuk angin ya? Tapi aku terakhir datang bulan 2 bulan yang lalu. Apa aku hamil? Aku harus cek dulu. Kok setiap kali ada masalah itu pasti ada kamu ya, Aini? Jangan-jangan kamu cenayang ya? Aini, kok nggak jawab? Beneran kamu cenayang, Aini? Aini, seriusan? Aini! Dia nggak jawab sih, kan aku mau tahu. Mas Heru! Mas Heru! Iya sayang, kenapa sih kamu Mas. bikin kaget aja? Mas,
Aku hamil, Mas. Lihat deh. Gimana bisa Ita hamil? Aku aja udah lama gak tidur bareng sama Ita. Aku harus memastikan apa yang sedang terjadi. Bagaimana Ita bisa hamil, sedangkan Mbah Dukun melarang aku tidur sama Ita. Geli tau. Aku cuma pengen lihat. Geli, aku bales ya. Siapa itu? Ita ngomong sama siapa tengah malam begini? Kak! Jadi selama ini bukan kamu, Mas? Mbah, jadi apa maksud ini semua, Mbah? Jadi ini alasan kenapa saya nggak boleh tidur sama istri saya. Dan ini juga alasannya kenapa dia nggak boleh tahu syarat itu. Semua sudah terjadi, Heru. Kalian yang memilih jalan ini. Dan kalian juga sudah menikmati hasilnya, bukan? Ya tapi kalau dari awal saya tahu, saya nggak mungkin mau. Udah pasti saya tolak lah, Mbah. Tolong hentikan semua ini, Mbah. Kalian gak bisa berhenti gitu saja. Percuma marah sama saya. Yang bisa menghentikan semuanya hanya monyet gaib itu. Semua ini tanggung jawabnya, Mbah. Kamu yang memilih jalan ini, Heru. Kamu juga yang harus menanggung semuanya. Sabarlah, tunggu sampai monyet itu bosan. Mas, gak ada gunanya, Mas. Udah. Kenapa sih kamu? Ih, kamu bukan Mas Heru. Ih, gak mau. Ayo dong sayang. Kamu bukan Mas Heru. Mas Heru. Oh, jadi kamu nolak aku? Mas! 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 Mas Heru! Mas! Kamu kenapa? Siluman monyet itu, Mas. Mas, aku nggak mau lagi, Mas. Kamu tenang. Aku nggak mau lagi. Iya. Mas, perut aku, Mas. Sayang, kok perut kamu mendadak besar? Aku nggak tahu, Mas. Tadi malam perut aku nggak sebesar ini, Mas. Atau jangan-jangan ini anak iblis. Udah, kamu jangan panik dulu ya. Kamu jangan panik, kamu tenang. Gimana nggak panik, Mas? Kamu enak, kamu tinggal nikmatin hartanya aja aku. Aku harus tidur sama monyet dan sekarang aku harus kayak gini. Iya, aku tahu tapi... Tapi apa sih, Mas? Aku nggak mau tahu, pokoknya sekarang aku mau dibunuh sekarang juga. Sayang, kamu tenang dulu. Kita cari tahu dulu ya. Cari tahu apa lagi sih, Mas? Orang-orang mau ngomong apa sama aku, Mas? Aku nggak mau tahu, pokoknya aku mau dibunuh sekarang juga, Mas. Ya oke. Kalau aku sih iya aja. Tapi kalau di bayi itu malah ngefeknya ke tubuh kamu. Atau bahkan monyet itu bakal marah kayak tadi malam. Udah gini aja ya sayang. Kita tunggu sampai bayi ini lahir. Setelah itu kita baru pikirin apa yang bakal kita lakuin. Ita!
segede gitu, lu bunting ya? Enggak kok. Mungkin tadi karena aku habis makan terus kekenyangan makanya agak berisi. Walah, kekenyangan segede itu toh. Lu kekenyangan apa busung lapar? Ah, coba gue lihat. Kapan sih pegang-pegang? Ih, gue penasaran. Aku tuh gak ada urusan sama kalian ya. Urusan kalian sendiri. Kemarin itu udah ada perutnya besar. Kok sekarang tiba-tiba dalam beberapa hari perutnya melendung, mengandung anak iblis toh ya? Kalian tuh punya mulut jaga ya. Nah itu lihat buktinya. Kita nih kan ngomong sembarangan. Mari gue periksa. Gue percaya dia lu bunting tuh. Lu lihat tuh, gede banget punya. Tuh lihat. Wian, cukup ini kenapa? Kok ribut-ribut di jalan tuh pagi-pagi? Lihat toh, Ay. Itu kemarin-kemarin perutnya tidak melendung. Kok tiba-tiba melendung? Berarti kan dia mengandung toh. Kak, ini beneran. Udah capek ngomong sama kalian. Tunggu. Ika. Tolong panggilin Mas Heru. Apa? Ayo, panggilin lakinya. Ayo. Kenapa Heru? Sebenarnya apa yang terjadi sih, Kak? Kenapa, Kak? Sayang, Tika, kamu kenapa? Perut aku sakit banget, Mas. Kita ke rumah sakit ya. Ini aku pinjam motor kamu. Kamu yakin pakai motor? Gak mau cari mobil aja? Gak usah ikut campur. Oh, ini Mas, cepetan, Mas. Ya udah, ayo, udah. Ayo. Enggak tahu diri. Ayo, pelan. Ngomel-ngomel aja lu. Ayo. Pelan. Tolongin. Sombong Ya, si tolong. Teh. Mau bertahan ya? Hati-hati ya. Iya. Mas, cepetan, sakit banget. Iya. Misi. Iya. Waduh, kok bisa tiba-tiba begitu toh, Ay? Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Bang. Tolong. Ya Allah. Ya Allah, kan lagi hamil nih. Aman, Bang. Ya Allah. Ayo. Kita bawa ke klinik ya, Bang ya? Iya. Bawa ke mobil saya aja. Tolong berhenti. Ayo, tak. Bismillah. Pelan-pelan. Ya Allah. Iya. Pelan-pelan. Udah. Dan, lu langsung bawa mobil aja. Langsung aja. Biar ini. Bang. Nah, ini dia nih. Lah, itu dia. Kenapa, Win? Kenapa? Ayo namen. Gue tuh mulus banget ya. Udah ya, gue tuntasin dah tuh hajat gue. Pas balik, gue ngelewatin ruang perawatannya si Ita. Terus ada perawat keluar, gendong bayi. Bayinya udah biarpun udah meninggal, nyeremin. Nyeremin gimana, Toyer? Bayinya entuh, badannya bebulu. Kehela. Jadi maksudnya yang teh, bayinya si Ita teh aya buluan? Badannya bebulu lebat kayak monyet. Ih, nyet mo. Mas? Gimana, Bu? Makasih ya. Lu udah mau kita repotin buat nganterin ke rumah sakit. Tapi ya walaupun anak kita nggak selamat. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Berduka ya. Akhirnya juga turut berduka cita ya, Mas. Semoga istrinya segera pulih. Kalau gitu saya pamit dulu ya. Iya. Jangan bener anaknya mau. Oke, Bapak. Jalan dari kemarin garuk-garuk mulu. Sebenarnya aku juga ngerasa kayak gitu. Kayaknya ada yang aneh deh sama Heru. Ay, lu mikir kagak sih? Mereka tuh tiba kaya, tiba dagangan sayurnya laris.
Tiba perut bininya melendung. Tiba dalam sehari brocol. Terus eta teh tiba-tiba jualan nasi Adani teh sepi, sayur nate tuh laku. Itu bener, berarti ada yang aneh toh ya. Sesuatu ini mah pasti. Ibu-ibu, tapi Aini minta tolong sama ibu-ibu, tolong jangan dikasih tahu hal ini sama siapapun dulu ya. Tapi kagak janji nih. Ita, kamu nggak bisa berhenti gitu aja. Kita masih butuh pesugihan ini. Aku belum berhasil buat nebus sertifikat rumah ini. Mas, aku capek, mas aku nggak kuat lagi. Semuanya terlalu menyeramkan buat aku, mas. Udahlah, ini supaya kita tetap kaya. Lagian kamu udah sembuh kan habis keguguran? Berarti kamu masih bisa ngelanjutin pesugihan ini. Gila ya kamu, mas. Kamu aja tidur sama monyet. Aku nggak mau. Pokoknya kamu jangan protes ya. Kita harus terusin pesugihan ini. Aku mau ambil minum dulu. Habis ini ada yang mau ngomongin sama kamu. Aku nggak bisa terus di sini. Kalau aku tetap tinggal, aku pasti dipaksa lagi sama Mas Heru. Aku harus pergi sekarang. Aini, tunggu sebentar. Siapa? Iva? Mbak Ita? Kamu kenapa? Aini tolong aku. Kamu sendirian? Loh, kamu kan habis keguguran. Mas Heru kemana? Anak yang aku kandung, bukan anak manusia. Bayi yang kamu kandung bukan bayi manusia, maksudnya apa, Ita? Aku dan Mas Heru terlibat persugihan. Astagfirullahaladzim. Aini tolong aku, Aini. Aku bingung, aku nggak tahu harus gimana lagi. Aku mau keluar dari semua ini, Aini, tolong. Jadi selama ini yang kamu lakuin sama Mas Heru itu karena ini? Aku nggak tahu mau gimana lagi, Aini. Mas Heru nggak mau berhenti. Iya, udah. Kamu tenang. Aku bakal bantu kamu. Aku bakal cari solusinya supaya kamu nggak kembali lagi ke sana ya. Iya, Ita. Kamu yang sabar ya, nak. Ibu sama Aini pasti bantu kamu. Ya. Mana sih si Ita? Lu ngapain? Lu ngambil pisang itu, ha? Jangan asal nuduh ya. Enggak, jangan nuduh. Ampun! Nah, pisang bapak diambil sama dia. Tuh, lihat. Waduh, baru gua tinggal ke belakang sebentar. Cepet-cepetnya lu nyolong pisang gua. Hah? Tar lo. Di sini nggak boleh ada yang main hakim sendiri. Iya, Bapak. Tolong hentikan. Mas, hentikan ini semua, Mas. Jangan diterusin lagi. Mas, udah jangan ikut persugihan lagi, Mas. Kan? Tuh, lihat. Persugihan bener. Tapi gua kan yang ngerugiin orang lain. Yang ngerugiin dari mana? Udah ngerugiin gua. Ya udah. Gua bakal jualan di tempat lain. Mas, udah. Enggak, aku nggak akan berhenti. Aku mau hidup sama kamu dengan tenang, Mas. Udah. Hidup tenang. Bilang aja, kamu itu takut miskin lagi kan?
Oke, kalau emang itu mau kamu, sekarang juga aku talak kamu. Woi, Heru! Mendingan kalau kayak gini, gue pindah aja ke kampung. Terus gue cari istri, gue bakal ngumpulin kekayaan gue. Kok kayak ada suara monyet? Apa jangan-jangan mereka marah ya? Pergi! Jangan ganggu! Pergi! Pergi! Ya Allah Akbar. Itu kan? Iya mobilnya nih. Heru! Bang Heru! Heru! Bang! Lu Bang Heru, Bang. Nama gue mana? Ya Allah Akbar. Itu Heru digeret sama monyet, Bang. Yolah Heru! Aku tahu ini berat untuk kamu. Tapi kamu harus kuat. Dan kamu harus mencoba ikhlas untuk ngejalaninnya. Yang terjadi pada Heru adalah pelajaran berharga untuk kita semua. Jangan ulangi kesalahan yang sama. Mulailah hidup baru yang dekat dengan Allah. Aku tahu. Aku pengen perbaiki semuanya. Tapi ternyata kayaknya aku udah gak bisa ini. Ya, kamu masih punya kesempatan sekarang untuk ngerubah hidup kamu. Kamu tenang aja, Mbak. Kamu gak sendirian di sini. Ada kita yang bakal bantuin kamu. Pokoknya kamu jangan sungkan. Kalau kamu butuh apa-apa, kamu bisa langsung kabarin aku atau Zidan. Ya. Makasih ya ini, Mas. Istirahat yang cukup. Jaga kesehatan. Semuanya akan lebih baik. Insya Allah. Kami berdua pamit ya, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Aku harus kuat. Dan aku harus ikhlas. Mas Heru. Ini benar kamu, Mas. Aku kesini mau minta maaf sama kamu. Aku udah terlalu banyak salah sama kamu. Dan aku nyesel. Enggak apa-apa, Mas. Aku maafin. Kita mulai semuanya dari awal ya, Mas. Nggak ada persugihan lagi. Terlambat. Sekarang dunia kita udah beda. Aku harus menebus semua kesalahan aku dengan menjadi seperti ini.
Bu, ini uang untuk iurannya Mbak Nancy. Nggak usah.